Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Insinyur Agung Terminanto MBA IPM selaku dosen pengampu mata kuliah Supply Chain Management. Saya Tri Ayu Apriani, mahasiswi Magister Farmasi Universitas Pancasila, Bisnis Farmasi Angkatan 40. Kali ini akan menerangkan mengenai transaksi simulasi procure to pay pada ODU dari PO, receive, vendor bill, sampai dengan payment. Berikut penjelasannya. Tahapan procure to pay terdapat 5 proses. Yang pertama adalah request for quotation, yaitu permintaan terkait suatu produk. Kemudian adanya purchase order ketika quotation-nya sudah oke, sesuai. Antara lain terdapat mengenai produknya apa, jumlahnya berapa banyak, harga per unitnya berapa, totalnya berapa, kapan dibayarnya, melalui proses pembayaran apa, dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah dikonfirmasi, proses barang sudah dikirim dan diterima oleh pihak gudang akan mengecek antara dokumen dan juga fisik barang. Ketika sudah sesuai, tidak ada perbedaan, tidak ada kendala, maka diokekan dan terbitlah vendor bill. Lalu dari vendor bill tersebut akan diproses oleh pihak-pihak yang nantinya akan dilakukan proses pembayaran. Proses pembayaran mungkin bisa saja secara cash advance, bisa secara pembayaran kredit, ataupun pembayaran secara bank. Selanjutnya, kita akan membuat skenario procure to pay, dan pada skenario yang saya buat, terdapat PT Trijaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, dan setelah memenangkan tender, PT Trijaya membutuhkan lemari yang dapat memenuhi penawaran dari tender tersebut. Lemari yang dibutuhkan sebanyak 10 unit dengan harga 1 juta per unit. Baiklah, pada simulasi procure to pay yang pertama, kita masuk dulu ke localhost 8069, lalu kita masukkan email dan password yang pertama, yaitu admin-admin. Kemudian kita login, dan di sini kita harus pastikan untuk adminnya sudah aktivasi, yaitu dipastikan dengan ada gambarnya serangga atau bug, yang caranya masuk dari discuss, kemudian masuk ke setting, lalu kita scroll ke bawah dan kita lihat developer tools, lalu di sini activate the developer mode. Nah, karena Mid-Cell admin ini Odoo 16 Ayu sudah aktif ya, jadi tidak perlu diaktifkan kembali, sudah aktif di sini. Dan selanjutnya kita masuk ke user. Jadi pada simulasi ini kita tahapannya itu harus membuat akun. Nah, atau user. Di sini sebelumnya saya sudah membuat 3 user seperti yang dijelaskan pada skenario sebelumnya, yaitu Vivi pada finance, Pupu pada purchase, dan Luara pada warehouse, dan di sini sudah terkonfirmasi. Jadi tahapan pembuatannya di pada masing-masing akun atau usernya, yang pertama adalah tadi masuk ke setting, terus masuk ke user, dari user ini masuk ke new, dari new kita lihat di sini. Nah, di sini kita kasih namanya tadi seperti contohnya ya. Tadi kan untuk purchase-nya ada Pupu. Di sini Pupu purchase seperti itu. Lalu emailnya pupu@gmail.com boleh. Nah, untuk yang lain-lain kita kosongkan saja. Di sini ketika Pupu ini purchase, kita harus ignore untuk semua seperti sales. Di sini kita ignore ya, terus invoicing juga kita ignore dan semuanya. Dan yang boleh mendapat administrator ketika Pupu purchase adalah hanya di inventory, di sininya purchase sebagai administrator. Seperti itu ya. Dan dari situ baru kita save di sini. Ketika save, baru kita ambil action
dan baru change password. Nah, di sini karena pupuk purchase sudah ada, kita langsung lihat saja di user yang sudah ada. Oke, kita kasih contoh aja ya. Di sini misalkan adanya AAYU sebagai purchase ya. Di sini ayu@gmail.com. Lalu saya contohkan salesnya kan tadi ya kita kosongkan, invoicing juga kita kosongkan, marketing kita kosongkan, administratornya di survei sama, di sini juga semua kita pastikan kosongkan, kecuali di inventory purchase. Di sini human resource employees kita kosongkan. Kemudian selesai ini kita bisa langsung save. Oke, tunggu sampai sudah jadi. Ketika itu kita langsung masuk ke user di sini. Nah, sudah ada Ayu Purchase dengan alamat email ayu@gmail.com. Nah, di sini nggak pernah terkonek karena kita belum masuk. Nah, kita untuk masuk, kita bisa ganti passwordnya dengan cara kita masuk di Ayu Purchase, action, lalu kita change passwordnya. Nah, di sini ada user loginnya ayu@gmail.com. New passwordnya kita cari aja angka yang paling mudah ataupun password yang paling mudah. Di sini saya gunakan 123, baru change password. Selesai dari situ, boleh kita simpan. Selesai dari sini, sudah tercreate ya. Kita masuk lagi, usernya seperti ini. Nah, mungkin saya ambil contoh untuk yang sudah saya buat sebelumnya dan sudah saya login kan. Kita buka dari Wara Warehouse ya. Nah, di sini saya buatkan Wara Warehouse dan emailnya wara@gmail.com. Di sini karena warehouse berarti yang harus kita isi administrator adalah hanya inventory saja. Sedangkan yang lain kita kosongkan. Begitupun password sudah pasti sudah saya ganti ya di sini karena sudah ada kita nggak perlu ganti. Nah, dari sini tahapan selanjutnya adalah kita harus membuat 3 browser untuk mengaktifkan. Jadi, kita menggunakan adanya Mozilla, nanti juga ada Google Chrome ataupun Google Chrome Incognito maupun Microsoft Edge untuk proses pengaktifan dari masing-masing akun. Setelah user dibuat sebanyak 3, yaitu di sini bisa dibuka melalui 3 web browser yang berbeda, yaitu Microsoft Edge untuk akun pupu@gmail.com sebagai purchasing. Lalu di sini ada menggunakan Mozilla Firefox untuk user warehouse yaitu Wara dan Google Chrome Cognito yaitu untuk Vivi pada finance. Lalu ketika sudah masuk, login dan baru statusnya sudah aktif ataupun terkonfirmasi. Di sini kita masuk melalui Microsoft Edge, kita ketik localhost 8069/web/login, kita masuk melalui email yaitu pupu@gmail.com, passwordnya kita ketikkan, lalu kita login, kita tunggu. Jadi di sini Pupu berada sebagai purchase. Kita bisa lihat sebelah kanan yaitu Pupu sebagai purchase. Lalu di sini kita masuk ke discuss kalau kita pastikan sudah ada apps purchase-nya. Lalu setelah itu kita pastikan produknya apa yang akan kita beli. Produk yang akan kita beli adalah lemari. Lalu kita klik lemarinya, oh sudah ada di sini. Lalu kita kembali ke purchase. Di sini kita langsung request for quotation, kita klik new. Di sini kita langsung pilih vendornya yaitu Azure Interior, pembayarannya sebagai rupiah IDR, lalu order deadline-nya kapan, expected-nya kita bikin di tanggal 14. Lalu kita centang oke, lalu kita masuk ke produknya yaitu lemari.
Nah, sudah ada, baru kita deskripsinya lemari lagi, kuantitinya adalah sesuai skenario adalah 10, lalu kita masuk unit price 1 juta, tax-nya 11%, dan subtotalnya 10 juta, sehingga totalnya adalah 11.100.000 rupiah. Kemudian kita klik send by email. Nah, di sini sudah ada request for quotation-nya di P00013. Nah, di sini untuk create by email akan dibuat template email yang akan dikirimkan ke vendornya. Nah, seperti ini. Di sini resipiennya adalah Azure Intero sebagai vendor yang akan mengirimkan produknya berupa lemari. Subjeknya yaitu kita menggunakan My Company, yaitu perusahaan demo pada UDU 16 ini. Lalu di sini sudah ada RFQ di attachment-nya, dan kita send atau kirimkan email tersebut ke vendor. Lalu setelah itu kita tunggu loading, dan selesai dikirimkan, kita lihat di sebelah kanan log note-nya, yaitu yang pertama Pupu Purchase sudah order created, terus juga di sini sudah ada emailnya, dan di sini RFQ send sudah dikirim. Lalu kita confirm order, dan di sini setelah di confirm order, dan kita lihat lagi di sebelah kanan di log note-nya, yaitu Pupu Purchase sudah PO dari RFQ send menjadi purchase order. Jadi sudah tercreate PO-nya. Lalu selanjutnya setelah ini adalah kita akan masuk ke akun atau usernya Wara Warehouse. Setelah purchase order tercreate, kita masuk melalui Mozilla, dan di Mozilla ini kita akan masuk menggunakan user Wara Warehouse. Di emailnya kita ketik wara@gmail.com, passwordnya kita ketik, dan kita login. Nah, di sini nanti kita akan bisa masuk di sebelah kanan terdapat Wara Warehouse ya. Jadi ini khusus untuk warehouse. Nah, kita pastikan di Discuss sudah ada inventory. Di sini setelah kita klik inventory, kita masuk di receipt. Di sini ada apa yang harus diproses, kita klik. Lalu dari sini kita lihat tadi adalah nomor PO yang keberapa. Kita readingnya coba kita hilangkan ya. Nah, di sini terdapat WH slash in slash nomornya. Tadi nomor PO 13 ya, kita ingat, lalu kita klik di sini, dan di sini fungsinya adalah apakah barang yang dikirim oleh vendor sesuai jumlahnya, produknya sesuai dengan permintaan kita. Dan pada skenario ini ceritanya PT Azure sudah mengirimkan 10 lemari sesuai dengan permintaan PT Trijaya. Akhirnya kita input di sini angkanya yaitu sesuai, yaitu 10. Lalu kita okekan, kemudian kita validasi dengan mengklik validate. Nah, dari sini kita lihat sebelah kanan di log note-nya sudah tertera Wara Warehouse ready atau done. Nah, dari sini kita akan kembali lagi ke Pupu Purchase untuk meng-create draft bill-nya. Kita sudah ada di Microsoft Edge, dan kita sudah masuk di Pupu Purchase. Di sini coba kita reload untuk merefresh. Nah, kita pastikan di sebelah kanan di log note-nya sudah ada Wara Warehouse, the receive quantity has been updated, yaitu lemari sebanyak 10. Kemudian kita beralih ke sebelah kiri, yaitu feed bill. Kita tunggu. Nah, dari sini sudah ada draft bill-nya yang nanti harus diselesaikan oleh finance. Di sini kita sudah masuk menggunakan Google Chrome Incognito, lalu kita masuk menggunakan localhost 8069/web/login, lalu kita ketik di email yaitu vivi@gmail.com, lalu kita berikan passwordnya, lalu kita login, dan setelah kita login, selanjutnya yaitu kita
lihat ya, di kanan ini ada F, VV Finance, lalu kita masuk ke Discuss, sudah pasti sudah ada invoicing terinstall. Lalu kita cek di sini yaitu di vendor bills. Kemudian kita lihat yang belum terbayar ya. Yang belum terbayar itu ini, kita klik di sini. Di sini sudah ada this vendor his bill credit ya. Lalu kita isi bill date-nya kapan, itu kita isi di hari ini, lalu kita confirm. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita masuk ke register payment. Di sini pembayarannya yaitu melalui bank, dan kita create payment. Dan kita bisa lihat di sebelah kanan sudah ada tulisan hijau yaitu paid, dan di log note juga terinformasi bahwa invoice sudah terbayar. Nah, begitulah tahapan mengenai simulasi procure to pay. Demikian penjelasan mengenai transaksi simulasi procure to pay dari request for quotation sampai dengan payment. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.